Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita, dan tentu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada hari ini bisa terlaksana. Tentu saya juga mengajak kepada adik-adik sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia, Allah Subhanahu wa taala, pencipta dari segala yang tercipta, dan tentu memberikan pertolongan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada manusia yang bisa lari daripada apa yang telah ditentukannya. Dan untuk mendapatkan sebuah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, dan tidak akan aku rubah kondisi suatu kaum kalau bukan Dia sendiri yang merubahnya. Tentu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, selanjutnya saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk mengucapkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kuliah pengantar ilmu ekonomi, yakni kebijakan moneter. Tentu saya tidak akan membahas lebih dalam tentang hal ini, akan tetapi saya hanya akan memberikan gambaran-gambaran kecil dari serangkaian gambaran-gambaran besar yang adik-adik harus terima di mata kuliah yang lain nantinya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga adik-adik sekalian bisa menyerap materi yang saya bawakan dan semoga bisa bermanfaat di masa kini dan di masa yang akan datang. Sebelum kita membahas tentang kebijakan moneter, maka tentu yang awal yang harus kita bahas adalah tentang uang. Bagaimana pemahaman kita tentang uang dan bagaimana sesungguhnya uang itu mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan politik masyarakat atau manusia. Uang sejak dahulu telah dikenal, ya. Setelah berkembang pemikiran manusia, maka uang ini menjadi salah satu atau mungkin bisa dikatakan satu-satunya, ya, alat ukur yang digunakan oleh masyarakat di dalam menilai suatu barang. Tentu kalau saya bertanya, adakah di antara kalian yang menginginkan uang? Tentu jawabannya semua adalah iya, kita membutuhkan uang. Ada satu buah kalimat yang sering menggaung dalam pikiran saya secara pribadi tentang uang. Ungkapannya seperti ini atau kalimatnya seperti ini: uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Artinya apa? Setiap aktivitas manusia modern saat ini itu pasti membutuhkan yang namanya uang. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang tidak membutuhkan uang, ya. Tetapi perangkat-perangkat yang kita pakai, taruhlah misalnya baju, taruhlah misalnya kopiah, taruhlah misalnya sajadah, atau membangun sebuah masjid, maka tentu kita membutuhkan uang di dalamnya. Karena uanglah yang menjadi alat transaksi bagi manusia satu ke manusia yang lain. Dalam hal ini transaksi yang dinilai, ya, yang dinilai barangnya seperti itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita bahas juga di dalamnya, itu dikenal ada yang namanya uang dinar, ya, ada dikenal dengan uang dinar, ada dikenal dengan dinar, dan ini menunjukkan bahwasanya uang memang sudah dikenal sejak dulu. Uang memang sudah dikenal sejak dulu, meskipun sebelum adanya uang, ya, orang bertransaksi itu dengan sistem barter. Menukar satu barang dengan barang yang lain yang bisa jadi nilainya tidak sama.
Untuk itu, mari kita masuk kepada materi dan membahas sedikit tentang uang ini. Pengertian uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain. Dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat kita simpan. Jadi kalau kita berbicara tentang uang itu sebetulnya apa sih? Uang kertas misalnya, dia hanyalah kertas yang digambar sedemikian rupa sehingga tampak cantik kelihatan, tampak indah. Kalau dirobek juga dia tidak akan melawan. Kalau dibakar juga dia tidak akan melawan. Tetapi manusia di era modern menjadikan uang ini sebagai sesuatu tujuan. Ya, ada yang berpendapat seperti itu, bahwasanya tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan uang. Ya, tentu ini keliru ya teman-teman sekalian, karena saya kalau di dalam Islam ya tujuan hidup kita adalah wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyembah kepadaku. Akan tetapi teman-teman sekalian, dengan keberadaan uang ini menjadi epicentrum kehidupan, bisa dikatakan seperti itu, maka tentu ini menjadi barang yang harus dipahami, dan bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk uang itu yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Jadi untuk pendapat pertama yang dikeluarkan oleh Solikin dan Suseno, ya, ini saya dapatkan dari Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan PPSK Bank Indonesia, mengatakan bahwasanya uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Uang kalau kita simpan, dia tidak akan merugi dan juga tidak akan menguntungkan, kecuali ada kebijakan ekstrim yang terjadi pada suatu negara ya, seperti itu. Nah, misalnya di zaman Pak SBY dulu ada isu pemotongan nilai mata uang. Nah, ini orang ekonomi yang bisa jawab apakah itu menguntungkan atau merugikan. Tapi apa yang saya mau sampaikan teman-teman sekalian, di waktu saya masih kecil SD misalnya, kalau saya mau beli bakso cukup itu 300 perak saja, 300 rupiah saja itu sudah cukup untuk beli bakso. Sekarang bakso harganya 12.000. Coba lihat peningkatan nilai mata uang. Ya, akan tetapi kalau ini dihubungkan dengan kegeneralan kehidupan ya, keumumannya, maka tentu dengan semakin naiknya nilai mata uang kita, naiknya mata uang seperti ini, itu sebetulnya menandakan bahwa nilai mata uang kita kecil. Nah, seperti itu kalau kita lihat, kalau kita melihat ya keumumannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, 4 fungsi pokok uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, ya, medium of exchange. Kemudian yang kedua adalah alat penyimpanan nilai, store of value. Kemudian menjadi satuan hitung, ya, unit of account, dan ukuran pembayaran yang tertunda, standard for deferred payment. Nah, jadi 4 fungsi pokok uang ini ya semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalnya seseorang mau beli makanan misalnya, dia harus mengeluarkan sebuah uang, ya, medium of exchange, ya. Kemudian yang kedua, ya, alat penyimpanan nilai, ya, orang yang menyimpan uangnya di bank kan sebetulnya yang disimpan adalah nilai uangnya. Ya, substansinya sebetulnya adalah nilai uangnya. Kemudian satuan hitung, ya, untuk mengukur sebuah nilai, misalnya secangkir kopi harganya 15.000, 15.000 ini adalah nilainya, itulah yang dihitung sebetulnya. Kemudian dan ukuran pembayaran yang tertunda, ya, bagi mereka yang punya utang, ya, biasanya ya satuannya adalah uang. Misalnya tidak pernah kita temukan ada orang berutang tanah, membeli tanah, mengutang kepada sang pembeli tanah, nanti dikembalikan tanah juga, tidak seperti itu, tetapi dibawa ke uang. Kemudian kita lihat teman-teman sekalian, uang itu terbagi ke dalam 3 bentuk. Ada yang disebut dengan uang kartal, yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Ada yang disebut dengan uang giral, contohnya adalah cek. Jadi kalau misalnya Anda punya uang banyak di bank, simpan dalam bentuk ini, ya, kalau Anda misalnya
mau membayar utang kepada seseorang, ya cukup ambil cek, tulis di situ, tanda tangan, dan insya Allah itu sah dan akan dikeluarkan oleh bank. Kemudian ada namanya uang kuasi, berjangka, tidak bisa digunakan cepat, misalnya adalah deposito. Jadi ada tabungan di bank itu namanya deposito, deposito berjangka. Ya kalau misalnya 3 bulan di deposito, ya uang itu hanya bisa dipakai setelah 3 bulan. Kalaupun misalnya mau ditarik paksa, biasanya ada denda. Dan ketiga jenis uang ini merupakan alat yang sah sebagai pembayaran atau sah sebagai alat pembayaran. Ya, kita masuk sedikit dalam kebijakan moneter, teman-teman sekalian. Apa sih yang Anda pikirkan kalau kita berbicara tentang kebijakan moneter? Ya, kalau kita berbicara tentang kebijakan moneter, ya kita berbicara tentang kondisi ekonomi makro, ya, secara nasional, ya, secara nasional. Nanti kita lihat satu persatu. Kita lihat gambaran umumnya kebijakan moneter dulu, adik-adik sekalian. Yang pertama, kita lihat kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam bentuk pengendalian besar moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Makanya pemerintah kita itu melalui Bank Indonesia tentunya itu sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter yang tujuannya adalah untuk mengendalikan kondisi perekonomian di dalam negeri, ya, kondisi perekonomian di dalam negeri. Kemudian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat juga, ya, itu dikontrol oleh pemerintah seperti penguasa lah, seperti itu. Akan tetapi controlling itu di bawah Bank Indonesia itu sebetulnya dilakukan untuk kemaslahatan, tujuannya mulia sebetulnya, untuk kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi dalam implementasinya, ya mungkin karena faktor-faktor yang lain, ya kadang-kadang ada beberapa kebijakan yang dianggap oleh masyarakat tidak menguntungkan, ya. Biasanya sih kebijakan-kebijakan seperti ini, ya, tidak bisa langsung dilihat hasilnya, ya, apalagi kalau kondisi sebuah negara sudah terpuruk, kemudian ada kebijakan seperti ini, ya biasanya tidak bisa langsung dilihat hasilnya, harus berproses, membutuhkan waktu. Kemudian dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas makro, yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, rendahnya laju inflasi kenaikan harga, kemudian membaiknya perkembangan output real, pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Jadi tugas negara lah sesungguhnya yang mengatur sedemikian rupa kondisi perekonomian yang ada di Indonesia misalnya, ya. Termasuk di dalamnya kalau banyak pengangguran, makanya itu yang disalahkan selalu negara. Kenapa? Karena memang pengelolaan itu ada di sana, gitu. Ada di sana. Makanya tuntutan masyarakat ialah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya tenaga kerja kita terserap. Dan tentu ini bukan pekerjaan gampang, adik-adik sekalian. Semuanya harus diatur melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan seperti itu. Jadi saya ulang, dalam praktek perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas makro. Ingat, stabilitas makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga yang stabil tentunya. Kemudian membaiknya perkembangan output real, pertumbuhan ekonomi, ya. Kita lihat setiap tahun pemerintah kita, kalau sekarang ya Bapak Presiden Joko Widodo itu setiap tahun menyampaikan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian memberikan perkembangan output real serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Coba kita lihat upaya-upaya pemerintah sekarang, ya teman-teman sekalian, itu menyediakan lapangan kerja yang banyak, ya, sesuai dan tentu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Kemudian strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara tergantung pada tujuan dan capaian yang akan diraih. Jadi memang sangat berbeda, ya. Kebijakan moneter yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Jepang. Kemudian kebijakan moneter yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Amerika. Semua negara memiliki metode khusus, ya, atau model kebijakan moneter yang berbeda. Saya kasih satu contoh kecil saja. Di Jepang itu, adik-adik sekalian, beberapa tahun yang lalu ketika mereka overproduksi di dalam bidang pertanian, ya, itu pemerintah bertanggung jawab penuh atas overproduksi tersebut.
Artinya apa? Pemerintah yang beli barang tersebut kemudian dimusnahkan. Ya, kemudian dimusnahkan. Ini untuk melindungi petani-petani kita dari dampak kerugian. Dan hal ini mungkin kalau di Indonesia berbeda metodenya, ya berbeda metodenya. Tetapi yang paling jelas kita lihat untuk akhir-akhir ini ya, misalnya di tingkatan peternak ini ada persoalan ya. Harga daging ayam broiler yang sekarang ini kalau saya tidak salah ada yang 100.000 4 ekor, 100.000 4 ekor, kemudian ada yang 100.000 5 ekor, di mana beratnya bervariasi ya, berat karkas ada 1,4, 1,2 ya, kalau berat hidupnya mungkin 1,8 sampai 2 kilo. Nah, secara matematika peternakan ini merugikan. Nah, ini yang harus dikontrol oleh pemerintah mestinya. Ini merugikan sekali adik-adik sekalian. Karena ini berkaitan juga ya, kalau dihitung dalam skala nasional ya bisa mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat kita, dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan secepatnya seperti itu. Kemudian kita lihat tadi ada stabilitas makro. Kita lihat dulu apa itu sebetulnya kebijakan makro adik-adik sekalian. Ya, ekonomi makro adalah kebijakan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif, secara menyeluruh. Tujuannya adalah yang pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, artinya membuka tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Yang kedua, produksi nasional yang tinggi, kemudian keadaan perekonomian yang stabil, kemudian neraca pembayaran yang seimbang, kemudian terakhir adalah distribusi pendapatan merata. Kemudian yang kedua, ekonomi makro berbicara tentang persepsi perekonomian nasional oleh sebuah negara. Kemudian kebijakan ekonomi makro sebagai inti pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran. Kemudian yang keempat, kebijakan moneter merupakan bagian dari ekonomi makro yang pada umumnya diterapkan sejalan dengan bisnis cycle atau siklus ekonomi. Semua hal tersebut dilakukan oleh pemerintah ya, dengan adanya kebijakan ekonomi makro ini semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak ada yang dilakukan untuk kemaslahatan kelompok tertentu ya. Kalau ada pun yang melakukan itu lain persoalan ya. Tapi secara umum seorang pemimpin di sebuah negara berbicara tentang ekonomi makro itu bertujuan untuk menyejahterakan semua masyarakat yang ada di negaranya. Makanya kebijakan-kebijakan ekonomi seperti ini ya, kalau kita pelajari, kalau kita amati, yang sering diperdebatkan oleh para pakar kita ya, itu pasti ada plus minusnya. Ketika si A mengatakan kebijakan ekonomi makro ini baik, si B mungkin saja menemukan sebuah kelemahan yang tentu kita sebagai pembelajar harus melihat semua sisi tersebut, apakah betul-betul ini menguntungkan atau merugikan. Yang jelas kalau kita melihat, kalau kita tarik ke bawah ya, persoalan daging ayam broiler yang murah sekarang ini merupakan persoalan yang merugikan masyarakat peternak tentunya. Kemudian ruang lingkup ekonomi makro terbagi atas 3 ruang. Yang pertama adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian suatu negara, yang di dalamnya ada 4 hal: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, kemudian ekspor dan impor. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah, yang ketiga adalah pengeluaran agregat. Sedangkan kebijakan moneter itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yang berarti bahwa kebijakan yang mendorong kegiatan ekonomi. Contohnya adalah peningkatan jumlah uang beredar yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat perekonomian mengalami depresi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Contohnya adalah penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan kebijakan moneter, insya Allah ini akan naik nanti pada final kita, ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Jadi uang itu diatur sesuai dengan proporsinya, adik-adik sekalian. Uang itu diatur sesuai dengan proporsinya. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang ketiga, memperluas dan memperlancar serta mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Kemudian yang keempat, mencegah inflasi, kenaikan harga barang secara umum.
Ada 5 alat kebijakan moneter yang harus teman-teman pahami atau ada dipahami. Yang pertama, tingkat suku bunga. Ya, kebijakan moneter dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Tentu kita beranalogi sedikit. Kalau suku bunga bank rendah, maka tentu banyak masyarakat yang akan meminjam di bank tersebut. Tapi kalau misalnya saja ya sudah over masyarakat meminjam, bisa jadi suku banknya dinaikkan, ya suku bunga banknya dinaikkan, dan tentu ini akan menekan peminjaman oleh masyarakat. Tentu ini untuk kestabilan perekonomian kita. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau open market operation, kebijakan moneter yang dilakukan dengan menjual atau membeli surat berharga BI dan atau surat berharga pasar uang. Kemudian yang ketiga, tingkat bunga diskonto atau discount rate, kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga bagi pinjaman bank-bank umum kepada bank sentral. Kemudian yang keempat, cadangan wajib minimum atau CWM, reserve recruitment ratio. Kemudian yang kelima, himbauan moral atau moral persuasion, ya, kebijakan bank sentral untuk membujuk para pimpinan bank-bank umum agar berhati-hati dalam pemberian kredit kepada pihak ketiga dan membujuk mereka agar mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita bisa melihat ya teman-teman sekalian, karena keliru dalam pengelolaan ada beberapa bank yang saat ini bisa dikatakan bangkrut ya, bank swasta tentunya, dan ini sudah banyak menjerat para pejabat-pejabat kita. Kita sedikit membahas tentang sekilas kebijakan moneter di dalam perspektif Islam. Jadi uang ya dalam perspektif Islam ini ya ini dikeluarkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Ya, ini pemikir Islam juga. Itu mengatakan bahwasanya salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ditemukannya dinar dan dirham, sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Ini pendapat beliau. Tapi harus dipahami bahwasanya pendapat ini tidak boleh parsial kita bahas, karena sesungguhnya ya dinar dan dirham dalam perspektif lain itu bukan bagian yang menegakkan Islam. Tapi kalau dalam perspektif dunia, pemikiran dunia, maka tentu bisa kita katakan bahwa dinar dan dirham adalah sesuatu yang menegakkan dunia. Kemudian siapa yang memiliki uang maka ia bagaikan memiliki segalanya. Nah ini yang kita rasakan sekarang dan berbahaya ya. Bagi mereka yang punya uang semuanya bisa dibeli. Ini dalam perspektif Islam. Kemudian semakin banyak uang maka semakin banyak hal yang bisa dimilikinya karena bisa dibeli dan sebagainya. Kemudian dalam prinsip ekonomi Islam, keuangan harus terbebas dari riba. Artinya bertentangan dengan suku bunga bank. Kemudian bunga bank dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama, manajemen moneter menjadi tidak laku. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang konsep ekonomi Islam, maka tentu bunga bank tidak boleh menjadi indikator kesuksesan atau menjadi alat kebijakan perekonomian. Karena Islam tidak mengenal itu. Islam tidak ada namanya ganti rugi, ganti untung, nggak ada itu. Ya. Enggak ada. Yang jelas kalau ada yang bersalah dia bertanggung jawab. Anda pinjam barangnya orang, ya kalau misalnya orang yang dipinjam kemudian Anda menghilangkannya, kemudian orang yang ditepati pinjam mengatakan harus diganti, ya harus diganti. Itulah Islam, seperti itu. Kemudian kita lihat manajemen permintaan uang atau money demand antar kapitalis dan Islam. Yang pertama, untuk transaksi orang memegang uang guna memenuhi atau memperlancar transaksi yang dilakukannya. Permintaan uang untuk motif ini dipengaruhi oleh national income, pendapatan nasional. Kemudian permintaan untuk berjaga-jaga, orang yang memegang uang sebagai tindakan antisipatif terhadap aksiden dan ketidakberuntungan serta adanya fluktuasi harga. Kemudian yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi haram dalam Islam karena mengandalkan bunga bank. Coba kita lihat konsep Islam bagaimana. Yang pertama, value judgment, alokasi dan sumber daya sesuai dengan ajaran Islam, ya. Perputaran uang, pembayaran, peminjaman, sistem bisnis dan sebagainya harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak boleh ada konsep riba di dalamnya. Yang kedua, kelembagaan berbicara tentang kesejahteraan, ya, tidak berbicara atas profit oriented tapi berbicara tentang kesejahteraan. Tidak berbicara secara parsial, ya, harus berbicara secara komprehensif. Kemudian yang ketiga,
financial intermediation berdasarkan profit dan loss sharing, money demand hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Kasarnya begini adik-adik sekalian, dalam konsep ekonomi Islam ya, ketika ada bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, maka ketika dia pinjamkan uang kepada orang yang meminjam, tidak boleh ada bunga bank di dalamnya, tidak boleh ada penambahan nilai kalau konsep pinjam. Kalau konsep pinjam, saya misalnya sebagai Bank Muhammad Irwan, Rum Jayadi sebagai orang yang mau meminjam uang. Mudah-mudahan Rum Jayadi hadir dalam kuliah ini. Kemudian ketika Rum Jayadi datang ke saya pinjamkan uang dia, taruhlah misalnya 1 miliar, tidak boleh Rum Jayadi mengembalikan uang tersebut di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar. Itu harus 1 miliar toh, karena konsep pinjam. Terkecuali misalnya kalau kita berbicara kerjasama. Rum Jayadi datang ke saya, akadnya kerjasama, maka tentu kalau kerjasama ada sharing keuntungan dan juga sharing kerugian. Jadi misalnya kalau rugi tidak boleh Rum Jayadi yang tanggung semua gitu. Tidak boleh seperti itu. Konsep Islam berbicara tentang kesetaraan. Konsep Islam berbicara tentang kesetaraan. Jadi kalau misalnya dalam akad tersebut dikatakan bahwasanya saya pinjamkan uang saya menginvestasi uang kepada Rum Jayadi 1 miliar, adapun kerugiannya nanti ya, kalau misalnya terjadi kerugian karena uang saya banyak ya 70% kerugian saya tanggung, 30% Rum Jayadi. Insya Allah itu halal dalam Islam. Nah, inilah bedanya konsepsi Islam dengan konsepsi kapitalis. Kalau dalam konsepsi kapitalis, maka tentu kalau misalnya kerugian itu terjadi setelah kita meminjam, maka kewajiban kita meskipun kita rugi harus dikembalikan. Maka tentu ini menjadi pokok diskusi kita, teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, saya juga bukan ahli ekonomi, saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Kalaupun ada yang mau didiskusikan ya, bisa insya Allah kita melalui WhatsApp grup kita. Tetapi minta tolong ya, bagi mereka yang hadir, bagi kalian yang hadir dalam kuliah ini, tolong tulis namanya di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, karena ini di YouTube ya, like and subscribe. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Saya sih ingin sekali bertemu dengan kalian semua secara langsung, akan tetapi karena kondisi kita yang belum bisa memungkinkan, makanya tidak bisa diwujudkan. Jujur kalau dari hati saya yang paling dalam ya, adik-adik sekalian, saya rindu kepada kalian semua ya, rindu dalam bentuk yang insya Allah saling membanggakan, saling membangun ya. Yang penting nanti kalau kuliah jalan, artinya bukan kuliah daring lagi, jangan ada lagi yang terlambat masuk kuliah. Jadi saya rindu kepada Ismail, rindu kepada Rum Jayadi, rindu kepada Rizky Yunarsardi, Hairun Nisa, Muhammad Nur Adil, Musnaim, Muhammad Yusril, Rahmanto, Rani, Asrul, Said, Afifa, Iksan, Aulia Sabila, Idris, kemudian Muhammad Akbar, Nurul Asisa, Husnu Fatima, Indra Pratama, Ardiansyah, ya, kemudian Muhammad Nur Alamsyah, pada Andi Muhammad Ramdan, dan Muhammad Fadil Tajudin. Semoga kita bisa berjumpa kembali adik-adik sekalian, dan saya akhiri pertemuan kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada kesalahan, dan segala kebaikannya datang darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.